Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Elizabeth. Saya merupakan mahasiswi program studi bimbingan dan konseling Unika Atmajaya, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi terkait bidang karir. Tema yang akan dibawakan yaitu tuntaskan cemas demi masa depan emas. Apa sih maksud dari tema kita hari ini? Masa depan emas akan didapatkan saat kita mampu merencanakan dan memutuskan karirnya dengan mantap, tanpa rasa kecemasan yang dialami seseorang saat harus menghadapi dunia kerja. Pernahkah kamu merasakan takut dan khawatir saat menentukan karir yang kamu inginkan? Jika ya, artinya kamu mengalami kecemasan karir. Pembuatan media informasi ini bertujuan untuk membantu individu yang mengalami kecemasan karir dan mengakibatkan terhambatnya proses pencapaian karir. Jika kita mengetahui lebih awal bahwa kita mengalami kecemasan karir, tentu saja kita dapat mengatasinya dengan cepat dan mampu meneruskan perjalanan untuk mencapai karir yang gemilang demi masa depan emas. Agar kita dapat memahami lebih dalam tentang kecemasan karir, yuk kita pahami bersama pengertian, penyebab, ciri-ciri, tingkatan, dan upaya mengatasi kecemasan karir. Yang pertama, apa itu kecemasan karir? Kecemasan menghadapi karir masa depan dapat diartikan sebagai suatu bentuk respon negatif yang meliputi perasaan takut dan khawatir terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan yang dapat menghambat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan yang bertujuan untuk mengubah keadaan hidup yang lebih baik. Jika kita mengalami kecemasan karir, tentunya ada penyebabnya. Kira-kira apa ya penyebab kecemasan karir? Yang pertama, pengalaman negatif pada masa lalu. Penyebab utama munculnya kecemasan yaitu pengalaman traumatis yang terjadi pada masa kanak-kanak. Peristiwa tersebut mungkin mempunyai pengaruh pada masa yang akan datang. Yang kedua adalah pikiran yang tidak rasional. Pikiran yang tidak rasional ini terbagi dalam 4 bentuk. Yang pertama, kegagalan katastrofik. Yang kedua, kesempurnaan. Yang ketiga, persetujuan. Dan yang keempat, generalisasi yang tidak tepat. Berikut adalah penjelasan terkait keempat bentuk tersebut. Yang pertama adalah kegagalan katastrofik, di mana individu beranggapan bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi dan menimpa dirinya, sehingga individu tidak mampu mengatasi permasalahannya. Yang kedua adalah kesempurnaan, di mana individu mempunyai standar tertentu yang harus dicapai pada dirinya sendiri, sehingga menuntut kesempurnaan dan tidak ada kecacatan dalam berperilaku. Yang ketiga ada persetujuan, dan yang keempat adalah generalisasi yang tidak tepat, yaitu generalisasi yang berlebihan. Hal ini terjadi pada orang yang memiliki sedikit pengalaman. Lantas, bagaimana ciri-ciri seseorang jika mengalami kecemasan karir? Ciri kecemasan karir dibagi menjadi 4. Yang pertama ada reaksi fisik. Reaksi fisik dapat berupa telapak tangan berkeringat, otot tegang, jantung berdegup kencang, pipi merona, dan pusing-pusing. Yang kedua adalah perilaku. Perilaku dapat berupa menghindari situasi saat kecemasan bisa terjadi, meninggalkan situasi ketika kecemasan mulai terjadi, dan mencoba melakukan banyak hal secara sempurna. Yang ketiga ada pemikiran. Pemikiran dapat berupa memikirkan bahaya secara berlebihan dan menganggap diri tidak mampu mengatasi masalah. Yang keempat ada suasana hati, di mana suasana hati dapat berupa gugup, jengkel, cemas, dan panik. Lantas, apa saja tingkatan kecemasan? Tingkatan kecemasan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama ada ansietas ringan. Hal ini berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari. Ansietas ini menyebabkan individu menjadi waspada dan meningkatkan lapang persepsinya. Yang kedua ada ansietas sedang, di mana individu dapat berfokus pada hal yang penting dan mengesampingkan yang lainnya.
Ansietas ini mempersempit lapang persepsi individu. Yang ketiga ada ansietas berat, di mana individu sangat mengurangi lapang persepsinya. Individu cenderung berfokus pada sesuatu yang rinci dan spesifik, serta tidak berpikir tentang hal lainnya. Dan yang keempat ada tingkat panik. Hal ini berhubungan dengan terperangah, ketakutan, dan teror. Setelah kita mengetahui pengertian, penyebab, ciri-ciri, dan tingkatan kecemasan karir, tentunya terdapat upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi kecemasan karir. Kira-kira apa ya upaya mengatasi kecemasan karir? Yang pertama yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT. CBT merupakan terapi yang bertujuan untuk mengubah kognitif atau perilaku klien terhadap masalah yang dihadapinya, dalam rangka melakukan penambahan emosi dan tingkah laku klien. CBT dapat membetulkan kesalahan dan bias yang terjadi saat memproses informasi, dan mengubah keyakinan utama yang dapat memunculkan kesimpulan yang salah. Teknik yang dapat dilakukan yaitu menantang cara individu memproses informasi, memukul balik sistem keyakinan yang salah, melakukan latihan memonitor diri sendiri, meningkatkan pernyataan diri yang positif, dan melakukan pekerjaan rumah termasuk menghilangkan pemikiran yang tidak rasional. Yang kedua yaitu mengelola hidup dan merencanakan masa depan atau MHMMD. Mengatasi kecemasan karir yang dimiliki dapat dilakukan dengan mengikuti program MHMMD. Mengikuti program MHMMD dapat menjadikan individu yang terlibat tidak mengalami kecemasan, karena ia sendirilah yang mencapai aspirasi pribadinya dan mengklarifikasi rencana organisasi dan peluangnya. Yang ketiga yaitu menulis buku harian. Menulis buku harian dapat menurunkan kecemasan karir. Kita dapat menuangkan pikiran dan perasaan kita dengan menuliskan hal-hal yang mengganggu sampai menghambat aktivitas kita. Yang terakhir, melakukan meditasi. Mencoba untuk memberikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan hati dan pikiran secara rutin dapat membantu mengurangi kecemasan berlebih sehingga kita mampu berfokus kembali kepada perencanaan karir kita. Nah, itu dia penjelasan terkait kecemasan karir. Setelah kita mengetahui informasi tersebut, tentunya kita semakin memahami apa itu kecemasan karir. Jika telah memahaminya, kita dapat melihat ke dalam diri kita lebih dalam lagi apakah kita benar-benar mengalami kecemasan karir. Sebelumnya, mungkin kita tidak mengetahui ternyata ada penyebab dari kecemasan karir yang kita rasakan atau seberapa jauh tingkatan kecemasan yang kita miliki. Mungkin juga kita tidak mengetahui gejala fisik atau perilaku dan perasaan yang mengarah ke arah negatif ternyata menunjukkan adanya kecemasan dalam diri kita. Kita perlu melihat ke dalam diri kita lagi agar kita mampu menyelesaikan kecemasan karir yang ada sehingga kita mampu berkembang dan bertumbuh tanpa adanya hambatan untuk mencapai masa depan emas. Beberapa upaya yang telah disebutkan sebelumnya diharapkan mampu membantu individu untuk mengurangi kecemasan karir yang dimilikinya. Sekian yang saya sampaikan, semoga informasi yang saya bagikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai bertemu di lain kesempatan.